Kemarin, Selasa 3 Desember 2025, Uya Kuya untuk pertama kalinya menghadiri langsung persidangan kasus penjarahan rumah miliknya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kehadirannya di ruang sidang sekaligus menjadi momen pertama bagi Uya untuk berhadapan langsung dengan para pelaku yang sempat memporak-porandakan tempat tinggalnya. Namun, suasana persidangan mendadak berubah haru ketika Uya tiba-tiba diserbu oleh orang tua salah satu pelaku. Dengan tangis histeris, mereka memohon agar Uya berkenan memaafkan perbuatan anaknya. Permintaan itu pun disampaikan dengan penuh penyesalan, menggambarkan betapa berat beban yang harus mereka pikul atas peristiwa yang terjadi. Ya, saya udah maafin dari awal. Selanjutnya itu biar pada pihak berwenang, karena saya tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Kalau peringanan bukan wewenang saya, pas saya juga bingung karena dia di pengadilan. Saya bukan hakim, bukan jaksa. Iya, saya tahu itu. Saya maafkan dari awal. Tahu. Ya, saya maafin kok. Ya. Nanti malah kapan kita main ke rumah ibu. Ya. Iya. Uya Kuya mengaku terkejut dengan situasi tersebut, namun ia berusaha tetap tenang menghadapi suasana yang penuh emosi. Dengan lapang dada, Uya menyampaikan bahwa dirinya telah memaafkan para pelaku atas perbuatan yang terjadi. Meski demikian, Uya menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tak mungkin bisa diulang kembali. Nasi telah menjadi bubur, dan kerugian yang dialaminya pun nyata. Oleh karena itu, meskipun hati telah memberi maaf dan dirinya telah mengikhlaskan, Uya menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, saya udah dari awal sudah memaafkan kan, ibaratnya ya tadi nangis-nangis, saya juga bingung, saya memaafkan. Tapi saya nggak bisa apa-apa kan, saya bukan jaksa, bukan hakim yang bisa menghentikan peradilan gitu kan. Saya nggak bisa apa-apa. Saya di sini juga memaafkan, tapi kalau ditanya bisa nggak menghentikan pengadilan ini, ya nggak bisa. Saya bingung menghentikan gimana gitu ya. Ya, saya juga tidak menginginkan yang dihukum berat atau segala macam, sesuai dengan undang-undang hukum yang berlaku dan seobjektif mungkin itu aja. Kemarin kan waktu di kepolisian memang ada restorasi justice yang saya lakukan, karena memang ada dari pihak pelaku dan keluarga yang emang mendatangi saya dan serius bersungguh-sungguh pada saat itu untuk berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya udah pelimpahan, udah P21, udah ke pengadilan. Saya nggak tahu ya, saya kejaksaan ya. Setahu saya nggak ngerti proses ini harus bagaimana ya. Didampingi sang istri, Astrid, Uya Kuya tampak berusaha tetap santai menghadapi jalannya persidangan. Ia merasa lebih tenang karena sudah terlebih dahulu memaafkan para pelaku. Namun demikian, Uya menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan hingga tuntas sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Meski harus menerima kenyataan pahit melihat rumahnya ludes diacak-acak massa, Uya memilih untuk tidak larut dalam kesedihan. Ia berusaha bangkit dan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Namun di balik ketegarannya, kerugian akibat kejadian pada 30 Agustus 2025 itu pun tak bisa dianggap kecil. Uya mengaku mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 7 miliar rupiah, bahkan ia secara jujur menyebut masih kebingungan menghitung total kerugian yang sebenarnya. Barang-barang saya tidak ada yang masuk kalian yang di bawah, betul. Yang di situ paling yang rusak itu, betul. Kamar juga dibuka, kamar semua, kloset semua hilang, tidak ada sisa. Sampai kloset juga, betul. Baik. Tentu kan saudara berkoordinasi dengan Pak Surya Utama, betul. Kapan? Setiap hari itu
Baik, sejak kejadian, telepon, WA, semua. Lalu kapan ada kesepakatan kalian untuk melaporkan hal ini kepada yang berwajib, kepada pihak kepolisian? Di hari Minggunya itu, Pak. Langsung ya. Langsung ya. Karena di situ sudah ada polisi dan langsung. Dari apa yang terjadi tentang rusaknya barang, hilangnya barang, ya. Pernah saudara dengan saudara Surya Utama menghitung berapa nilai kerugian? Kalau menghitung kemarin sudah diestimasi ya, ini ya. Sudah diestimasi mungkin lumayan besar sekali sih. Bisa disebutkan taksirannya, perkiraannya. Kalau saudara nggak bisa nanti kita tanya sama Pak Surya Utama dulu itu. Yang setahu saudara 7 miliar sampai sekian. sampai segitu ya. Terus terang kalau jumlah kerugian sampai sekarang saya belum hitung, Mbak, karena rumah saya tuh habis ludes isi-isinya, semua barang nggak ada yang tersisa, sampai surat-surat nggak ada yang tersisa. Kalau ditanya kerugian berapa sampai sekarang saya nggak ngitung karena saya bingung ngitungnya gimana. Meski rumah mewah yang selama ini menjadi kebanggaannya hasil kerja kerasnya di dunia hiburan selama bertahun-tahun kini telah ludes tak bersisa, Uya Kuya berusaha untuk tetap bangkit. Pria berusia 50 tahun itu menegaskan tidak ingin larut dalam trauma atas peristiwa yang menimpanya. Terlebih, rumah tersebut bukan hanya dihuni oleh 1 atau 2 orang saja. Ada keluarga yang turut merasakan dampak besar dari kejadian itu. Karena itulah, demi bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala, Uya pun berencana untuk mulai merenovasi ulang rumahnya pada pekan depan, agar segera dapat ditempati kembali. Saya mungkin harus segera merenovasi rumah itu kembali agar orang-orang, beberapa kepala keluarga yang tinggal di situ bisa tinggal di situ lagi, termasuk saya. Ya saya renovasi lah saya, karena berantakan sekali ya, dan ya mungkin akan dilakukan renovasi udah mulai minggu inilah ya. Rumah itu tempat yang tinggal di situ ada banyak kepala keluarga. Lapornya kan adalah Rizi kan yang tinggal di rumah saya itu. Bukan hanya saya, dia yang tinggal di rumah saya itu ada mertua saya, ada adik ipar saya, ada keponakan istri saya, ada karyawan saya, ada keluarga karyawan saya, jadi banyak tinggal di rumah itu.